innaka wabu ghaib wa isluka badnar warahim. Hadir. Halo Sobat Merinding, balik lagi bersama gua Raditya Setiawan di Tatapan Merinding. Di video kali ini, gua udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kisah horor yang dialaminya. Oh iya, buat kalian sebelum menonton video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kalian tidak akan ketinggalan video-video berikutnya. Langsung aja kita berkenalan sama narasumber kita kali ini. Halo, selamat malam Senol. Ya, selamat dulu dong. Oke. Bisa disambut oleh teman-teman sahabat Merinding. Nama Senol, kuliah di mana, apa kesibukannya? Oke, langsung aja ya, kenalin gue Senol. Kalau kuliah sih gue kuliah di Muhammad di Jakarta, tapi saat ini gue udah lulus posisinya. Kalau kesibukan saat ini gue paling usaha sih, gue ada usaha food gitu kan, sama gue juga ya apa namanya tuh usaha apa aja gitu loh, ya kita menghasilkan gitu. Oke, Senol, baik. Menurut informasi yang gue dapat, katanya Senol ini pernah ya mengalami kesurupan. Iya, kesurupan pernah. Oh ya, bisa diceritakan sama teman-teman gimana kronologi awalnya Senol bisa kesurupan? Oke, langsung aja ya. Pengalaman kesurupan ini tuh benar-benar yang pertama kali gue alamin, sekaligus pengalaman dimana gue pertama kali lihat teman gue kesurupan dan gue sendiri pun langsung mengalami kesurupan. Ya, jadi tuh ceritanya tuh kan gue punya teman, ya sebut aja namanya A ya. Jadi kan gue sama si A ini kan waktu pas masih zaman awal-awal kuliah tuh semester 1, gue kan ikut semacam lab radio gitu kan. Nah kebetulan si A ini tuh dia punya semacam alat indigo lah, dia memiliki kepekaan gitu kan. Tapi dia kepekaan bisa melihat kronologi masa lalu dari makhluk halus itu, menurut informasi dari dia gitu kan. Nah jadi itu pada saat kalau salah itu kejadiannya malam Jumat pas baru-baru mau mulai ini nih, apa sih kalau istilah mau masuk lab radio itu kan ada ini ya, ospek lah kalau SMA pelatihan. Itu kan mau para pelatihan. Nah kita tuh kan maghrib tuh. Gue sih sebenarnya datang dari sore, dari jam 5, dan temen gue ini datang dari jam 3 kan. Nah pada saat gue sampai nih kan ketemu sama temen gue si A ini kan. Terus si A ini kan kita rame-rame nih ngobrolan nih. Kalau si A ini kan dari awal masuk kuliah pun dan dari awal gue kenal dia pun dia kan selalu cerita dia ngeliat apa di kampus segala macam. Dan dia tadi pada saat itu dia cerita ke gue kalau dia habis ngeliat cewek pakai baju putih kan di bawah pohon. Jadi di depan kampus gue itu kan ada kayak semacam tempat nongkrong gitu kan, yang nyebutnya DPR gitu. Di bawah pohon rindang gitu kan. Dia lihat ada cewek ngelamin tangannya dia gitu kan. Dan pada saat dia cerita kayak gitu, bilang gue sendiri pun lihat yang sama. Nah terus akhirnya dulu gue tanya intens kan, ceweknya pakai baju putihnya, terus rambutnya ada gelombangnya, terus bajunya panjangnya, terus mukanya pucat, matanya hitam gitu kan. Gue masih ingat banget tuh, jelas kan. Kata temen gue iya semua. Dan ya udah, ternyata gue sama temen gue ini ngelihat makhluk yang sama gitu kan. Nah pada saat cerita itu kan udah maghrib, kita sholat dulu nih, habis sholat kita ke kantin kan buat makan malam. Rencananya sih mau sampai isya aja kan di kampus, habis itu pulang. Jadi makan dulu nih sebelum pulang. Nah pada saat selesai makan di kantin kita mau balik lagi nih ke fakultas gua kan. Tiba-tiba pada saat perjalanan mau ke fakultas gua itu temen gua ada ngerasa gak enak nih. Tiba-tiba dia kayak hilang kesadaran. Memang dia orang ini tuh selalu hilang kesadaran, cepet banget hilang kesadaran. Karena kan menurut informasi yang gue tahu dari orang yang langsung rusuk dia kan longgar. Jadi dari informasi aja ya, kalau orang rusuk longgar itu kan lebih mudah dirasuki kan, Dia tertawa-tawa nih. Di situ gue ada, udah kebosan lagi nih kan dia.
kita coba bawa dulu ke fakultas kan, biar ditenangin sama ininya lah, sama apa namanya security di sana, sama kan kalau nggak salah ada ustadz waktu itu. Tapi semakin lama, pas semakin mendekati kampus, dia histeris, dia larilah ke atas kan. Gak lari sih, maksudnya kayak lari, kayak jalan tapi lari gitu kan. Terus pada saat sampai lantai 4, kita tahu nih dia pengen ke lantai 5. Kita tahu dan lantai 5 tuh dia disuruh lompat, kita udah tahu dia mau di mana kan. Kita tahan, makin histeris tuh. Di situ gue kayak udah, di situ gue dibilang shock iya, karena kan udah bener-bener baru pertama kali lihat orang kesurupan langsung ya. Karena kan sampai kan gue selalu lihatnya via TV, via video. Akhirnya dibawa ke lantai 1, ditenangi itu lama loh, sekitar sampai 1 jaman lebih kan. Karena bener-bener histeris banget kan. Dijepit jempolnya, gue bilang jangan dijepit, karena kalau dijepit itu setannya keluar, dia kesakitan, harus didoa-doain kan. Tapi kan gue kan nggak terlalu paham banget ya, jadi gue kayak ya udah, akhirnya gue sama teman-teman gue yang lain nunggu di luar nih. Yang khusus saya teman-teman yang cewek kan nunggu di luar gitu kan. Terus habis itu gue denger tuh di dalam dia masih histeris. Di situ gue kayak sampai biasa lah, kayak teman-teman ngumpul kan cerita, dia begini ya gitu kan, dia cerita. Nah tiba-tiba gue nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba gue tuh kayak, gue tau di mana sih kayak orang duduk nih di bawah, tiba-tiba gue kayak begini kan, kayak telungkup ya, ini sih telungkup, gue telungkup, terus tiba-tiba gue tuh kayak hilang sadar itu loh, gue tuh kayak tiba-tiba kayak masuk alam mimpi, tapi gue denger orang-orang ngobrol gitu lah. Terus tiba-tiba gue tahu gue tuh jalan kan, tapi jalan gue tuh kayak bukan jalan orang normal, kayak jalan orang dituntun. Gue masih ingat banget, jadi gue masih ingat banget respon temen gue pas liat gue jalan tuh kayak masih biasa aja kan, mungkin mikirnya mau ke dalam lagi ngeliatin temen gue yang kesurupan itu. Tapi gue malah lewatin temen gue itu, gue malah ke atas nih. Di situ ada kata tingkat, ada dosen juga, 2 orang gue inget, ada sapam, ada pak ustadz juga. Tapi pada nanya itu saya ngapain ke atas kan. Terus di situ gue dengar, tapi gue kayak ya udah, gue kayak masih dituntun aja tuh, gue kayak jalan gitu loh, gak berusaha buat berhenti gitu kan. Gue kayak jalan sampai di lantai 4. Pas gue udah sampai lantai 2 pun itu masih ada yang itu tuh si Seno ngapain atas sendirian gitu. Gue dengar gitu, tapi gue kayak gak peduli gitu, tapi gue masih ke atas. Terus pas udah sampai lantai 4 kan di koridor nih. Dulu tuh pas zaman-zaman baru kuliah kan ada lift baru dibangun. Jadi masih kayak ada bolonan gitu kan, yang bawahnya tuh kan inilah ya, apa sih, dalam gitu kan, kayak langsung kayak keluar jendela gitu kan, namanya lift baru dibangun. Di situ pas ini ibaratnya ini buah, ini kayak udah maju lagi tuh udah kayak udah jatuh gitu kan, berhenti dulu tuh gue. Nah terus gue kayak dikasih kayak kilas balik dia karena kenapa. Terus agak lama ya, kilas baliknya tuh sekitar 5 menitan gitu loh. Dan pada saat gue liat kilas balik tuh gue masih dengar itu, tapi udah mulai ada ke atas kan, maksudnya pada mandi-mandi, saya udah disuruh turun ke bawah, tapi gue gak mau kan, gak bisa gitu loh buat turun ke bawah. Nah setelah itu gue kayak disuruh maju, tapi gue tahu kalau udah maju ya gue jatuh dong gitu. Maksudnya gue disuruh maju buat nyamperin dia gitu kan, si cewek baju putih ini. Habis itu Putin gue ceritain aja ya kilas baliknya kayak gimana. Jadi kan sepeda cerita kan kampus 2 dulu kan dulunya hutan ya. Ya biasa lah ya, namanya dia perempuan di era 1900 lah, 1910 gitu kan. Ya dia kan kayak diperkosa terus dibuang di situ. Nah tulang belulannya itu masih tapi bukan di kampus 2 ya, maksudnya bukan di fakultas 2, di gedung lain. Jadi dia minta tolong buat buat diambil, sedangkan logikanya tulang kalau udah beratus-ratus tahun kan hilang jadi ambu, nggak bisa lagi diambil, udah jadi nyatu sama bumi. Dan gue nggak mungkin dong mau nyuruh orang, ini udah nggak masuk di logika gitu lah. Maksud gue di situ gue sempat berkomunikasi sama dia, di situ gue bilang udah tenang aja, maksudnya ya banyak tuh ibaratnya, ya penting kan jiwa kita tenang, walaupun kita di tubuh benda lain ya udah biarin aja, itu kan cuma sekedar tubuh yang udah kita tinggalkan kan, gue bilang. Terus dia kayak gue maju, di situ gue gak mau maju karena kalau gue tau lompat. Terus gue berusaha, habis itu gak berapa lama secara obrolan itu gue lari kan, gak lari juga sih ya, lari sedang lah ke bawah. Pas udah sampai tangga mau ke lantai 2, tiba-tiba hati gue udah nyamperin, tangan gue ditarik. Nah tiba-tiba tuh sukma gue tuh kayak keluar dari tubuh gue tuh, gue liat persis gitu kan. Gue liat
jadi gue ngeliat tubuh gue kayak gue ngeliat ini misalkan dulu tubuh gue ngeliat kan ini cutting ini gue ngeliat gitu, tapi itu bukan gue, kayak cewek itu yang masuk berontak teriak, lo tahu kan gitu. Agak lama ya, 10 menit sampai udah agak ramai tuh naik ke atas tuh, gue teriak kan di tangga, disuruh ke bawah, gue nggak mau, gue pengen ke atas lagi gitu loh. Itu sosok yang berkomunikasi sama lo tadi itu bisa digambarin nggak ciri-cirinya tuh kayak gimana? Ciri-cirinya bajunya panjang, mukanya pucat, hancur enggak, tapi kayak muka pucat banget, kayak orang mati kedinginan gitu loh. Pucat banget kan, matanya hitam semua, nggak ada putihnya, hitam. Terus ya kulitnya panjang lah ya, panjang, tapi bajunya kayak gaun putih zaman dulu gitu, rambutnya gelombang keriting gitu, tinggi gitu. Dia menyampaikan apa aja selain minta untuk diambil tulang belulang gitu? Begini ya, namanya roh itu yang gue tahu tuh kan roh itu kan nggak ada ya. Setiap manusia yang itu kan pasti langsung diambil. Itu kan ibaratnya kayak gue juga nggak terlalu paham lah ya, gue cuma tahu sedikit doang. Kayak istilah jingkoringnya gitu kan, yang menyerupai si cewek itu gue tahu kan. Jadi ya dia minta buat itu diambil, tapi dia seolah-olah pengen gue tuh harus deket sama dia, tapi setelah gue deket sama dia kayak jauh, kayak ini misalkan ini dia, ini gue, kayak gue deket jauh. Dan gue tahu dong kalau udah semakin dekat ya jatuh kan gue gitu. Dan pada saat posisi yang gue udah lepas itu kan tubuh gue diambil dia tuh, dikuasai dia kan. Dia pengen ke atas, pengen lompat ya, kalau dia lompat ya otomatis pada saat dia lompat kan tubuh gue masuk angin gitu kan. Di situ, nah tiba-tiba gue gak tau kenapa ya kalau kata temen ibu gue sih, yang abis itu kan gue pulang gue ceritain tuh, kalau kata temen ibu gue sih ada leluhur yang nolongin gue kan, kayak langsung kayak ada yang jadiin gue langsung nolongin kan, biar gue bisa masuk ke tubuh itu lagi gitu. Karena kalau enggak nanti gue bakalan terus histeris kayak temen gue tadi tuh, gue bisa histeris terus kan. Akhirnya ditolongin, dikeluarin paksa itu si perempuan itu kan. Gue masuk lagi, pada saat gue masuk gue teriak, habis itu langsung pingsan kan. Dan tuh di situ gue pingsannya bukan benar-benar pingsan yang gak sadar ya, kayak separuh sadar gitu loh. Cuma tubuh gue kayak udah lemes banget, kayak apa ya istilahnya, kayak baterai baru dicas kan lemah ya, kalau dicabut mati. Nah gue kayak gitu, jadi kayak masih kayak orang setruk lah gitu, nggak bisa gerak apa-apa gitu kan, mata merem. Itu kondisinya pada saat itu tuh seperti apa di dalam gedung ya tadi ya? Di dalam fakultas gue. Keadaannya itu seperti apa pada saat itu? Fakultas gue terang, lampunya nyala semua. Memang udah di lantai 2, artinya namanya udah malam, sepi. Lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4. Tutan yang maksudnya proyek liftnya udah pada pulang kan, orang pada ngumpul lantai 1. Ya pada rame yang lurusin temen, karena kan temen gue ini masih histeris. Jadi begitu pada saat posisi gue udah histeris itu, temen gue histerisnya hilang, gue dengar tiba-tiba langsung mereda, mungkin karena berpindah kali ya. Langsung mereda, padahal tenang gitu, posisinya tenang. Nah singkat cerita, gue ditolongin kan sama leluhur gue yang kata temen ibu gue. Gue masuk aja tutup gue, terus gue gak sadarin diri, walaupun gue masih dengerin orang ngomong apa, disuruh minyak kayak putih, gue masih ingat banget tuh jelas. Sampai ada yang nanyain kalau mau telepon orang tua gue kan, gue masih ingat banget tuh pas udah nyampe di lobi kan ditidurin, gue masih ingat banget tuh. Terus nggak berapa lama, kayak 10 menit atau 15 menit gitu loh, baru gue kayak mulai buka mata, mulai ada, tapi masih lemas kan, kayak ya seperti tadi gue bilang, seperti baterai semakin lama semakin dicas tuh semakin tenaganya nambah, tapi kan pelan-pelan gitu. Tuh kayak gitu, ditidurin, dikasih air hangat. Nah temen gue ini posisinya udah di sebelah gue, udah masih tertidur gitu, karena memang dia fisiknya lemah daripada gue. Maksudnya kan dalam segi sukmanya kan lebih lemah daripada gue, kalau dia kan benar-benar rendang, kalau gue kan masih ada rapat lah gitu kan. Terus ya udah dikasih air minum, terus gue sempat bilang kayak ya udah, kayak gue tahu apa yang terjadi barusan, gue tahu, tapi gue berusaha kayak kenapa ya, maksudnya bukan berusaha, kayak berusaha nanya ada apa, padahal gue tahu gitu loh. Jadi kayak orang linglung, tau gak sih, kayak orang linglung dia nggak tahu apa-apa padahal gue tahu gitu loh. Terus habis itu gue bilang mau pulang, tapi katanya nggak bisa, nggak diboleh banget gue pulang, gue putus dia, tentunya namanya masih lemes kan, nggak diboleh banget. Nah pada saat gue jalan keluar nih, udah mau pulang kan, di satu tiba-tiba nangis gitu loh.
nggak tahu ya, gue nangis tuh. Gue kayak ngeliat sosok bokap kan almarhum, kayak ngeliat sosok bokap, nggak tahu lah ya halusinasi atau apa, karena kan selejap gitu kan, sekilas gitu kan. Ya udah gue nangis, mungkin nangis dalam artian gue masih diberi keselamatan gitu, karena kan hampir bahaya kan, karena di situ tuh habis itu dia terpulang. Ya udah ibu gue histeris, ibu gue ya maksudnya kan dia terpulang ditanya ini kenapa Seno kan, sama temen gue 2 orang. Oh ini apa namanya abis ini abis kesurupan gini, terus dibawa ke dalam. Kebetulan pada saat gue pulang itu ada temennya ibu gue yang bisa dilihat, yang tadi ibu bilang ibu ya temen gue bilang leluhur gue yang jaga gue itu. Ada temennya main terus dikasih ya doa gitu kan, minum gue dan dibawa ke kamar nih, itu masih lemes banget, kayak lu tuh ya mau jalan itu tuh, kalau mau jalan lama tuh kayak orang baru sembuh dari lumpuh gitu loh. Kalau mungkin ada yang pernah ngerasain lumpuh gitu, belum pernah ngerasain, cuma kayak udah hampir gitu loh, udah kayak hampir lumpuh gitu kan, nggak bisa jalan, lemas banget gue di situ. Terus gue minta ke kamar mandi, nah kamar mandi gue tuh ada cermin ya, gue ngaca tuh kan, kayak bersihin muka segala macam. Muncul dia di belakang, muncul sosok yang tadi muncul, terus kayak bilang terima kasih. Udah ya, gue kayak ya udah sama-sama, gue bilang kayak gitu lah, gue bilang ya udah sama-sama, gue bilang. Gue nggak bilang kayak ada orang kan kayak pergi gini enggak, gue bilang kayak ya udah sama-sama. Itu dia bilang terima kasih aja kayak. Emang apa yang lo lakuin itu? Jujur nggak ngerti. Maksud gue apa mungkin terima kasih mungkin udah dari cerita dia, apa mungkin terima kasih karena gue kayak udah jadi lompat gitu, mungkin dia pengen uji ketahanan mental gue juga, karena kan biasanya kan orang kan kadang-kadang terbawa suasana gitu kan, akhirnya dia lompat. Terima kasih dia tuh gue gak tau sampai sekarang, gue gak tau maksudnya apa, dia cuma bilang terima kasih, dadah. Terus gue cuma bilang kayak sama-sama. Lama nih ngeliatin gue sampai 1 menit kan, ngeliatin gue cuci, aduh gue bedain kan gue cuci muka, terus tuh dia hilang. Terus tapi malamnya gue sampai subuh tuh mimpinya tuh mimpi yang seperti yang diceritain itu terulang sampai subuh tuh. Jadi gue kayak gue tuh kayak tidur buka kayak tidur ayam gitu. Besoknya kan gue harus ke kampus ya, karena kan di kampus gue kan ada ujian, bukan ujian sih, kayak kelas keagamaan. Gue kan gak mau izin lah ya, jadi gue bela-belain ke kampus. Setelah gue ambil motor juga kan, motor gue kan ditinggal di kampus. Udah itu udah ada mulai pulih, tapi masih ada lemas gitu. Nah lanjut lagi. Nah pada hari Sabtunya kan itu kan Jumat ya, kan gue tandanya malam Jumat Sabtu. Nah dia sebenarnya mau beli teman gue lagi. Jadi teman gue tuh ada yang teman gue si A sama teman gue si B. Kalau teman gue si B ini dia cuma kayak lemah doang, tapi dia nggak bisa lihat, kayak lemah, kayak rusak urusnya longgar. Udah tahu lu mau pas pada saat selesai pelatihan tuh kan mau maghrib ya, lu tadi mau dirasukin lagi ya? Iya, ya udah baca doa aja udah gitu kan. Untuk dia, karena gue tahu tuh, karena gue pada saat dari Johor tuh udah liat teman gue si B ini tuh udah ada aneh kelakuannya. Kalau teman gue si A udah normal, udah gak gini lagi, udah kayak orang beda gitu. Tapi gue berusaha buat kasih doa ke dia kayak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas. Alhamdulillah setelah itu sih gak ada gangguan lagi ya. Tapi memang gue selalu mendengar rintihan berbagai macam di toilet kalau udah asar, maghrib, toilet kampus, apa di isapnya tuh udah tempat. Karena yang gue tahu dari orang cerita, karena kan dulu kan pernah ada tragedi ini untung di kampus gue ya. Jadi dulu tuh itu tempat, jadi di bekas gedung gue tuh tempat kuburan sementara. Jadi bekasnya bekas sukmanya tuh masih nempel di situ semua, nggak berpindah ke kuburan depan. Di depannya kan ada STIA, ada Muhammadiyah Jakarta ini kan kuburan depan STIA, dia nggak nempel di situ. Walaupun kuburannya di situ dia nggak nempel, dia masih nempel di fakultas gue. Jadi ya udah sampai gue lulus pun juga ya udah kayak jangan ganggu ya gini ya, ini udah biasa aja gue dengerin suara-suara orang, ada yang rintih, ada yang minta tolong, ada yang nyapa, ada yang bilang hai pun juga ada gitu. Sosok-sosoknya gimana tuh yang udah pernah nemuin ya setelah kejadian yang tadi? Udah pernah ditampakin hancur urut rupa. Jadi gue bagi masuk toilet tiba-tiba begini depan apa gitu? Iya, dan gue kayak ya udah santai banget gitu, kayak diam, kayak begini. Gimana mukanya tuh gimana? Botak, bolong sininya kan,
kulitnya tuh kayak coklat kayak gosong gitu, ininya kayak udah gosong lah tuh masih kayak korban kebakaran bos, tapi bukan hitam kayak coklat gitu, coklat kayak tanah liat yang buat keramik gitu loh. Matanya bolong kan, namanya nggak ada, bolong semua lah, hidungnya bolong segala macam. Ya udah kayak tiba-tiba gini, kayak jadi ini pintu toilet masuk kan gue kayak gini nih, kayak gitu. Ini pintu nih, ini pintu, ini gue, ini aja udah di sini, kayak langsung kayak cermin. Ya. Itu gue kayak itu maghrib itu pas gue lagi ada kegiatan radio, pas mau bikin acara maghrib, dan itu posisinya gue sendirian, cuma kan lihat tempat rame, tapi kan radio di sini, toilet di sini, ujung ke ujung, orang ramenya di sini, gue di sini sepi, lampu mati, yang lainnya cuma toilet doang. Itu hanya menampakkan aja ya. Langsung gue depan mata, kayak udah langsung bestu gue kayak merem dikit hilang. Nggak tau ya, nggak stres loh, padahal tapi setelah itu dia kayak langsung langsung lari. Tapi pada saat dia nampatin depan gue nggak stres, kayak langsung takut diem gitu loh, badan kayak langsung dikunci gitu. Itu kejadian tadi tuh tahun berapa ya? Kalau misalkannya kesurupan itu pas gua awal masuk semester 7 tahun 2017. Kalau yang ini itu 2019 pas gua semester 4. Tapi selama ini gua selalu denger suara atau lihat bayangan. Kalau bayangan biasanya ilusi lah ya, kalau bayangan. Tapi kalau suara tuh itu jelas banget gua dengerin. Tapi gua kayak gimana suaranya itu? Iya kayak, misalkan kayak orang histeris kayak tolong gitu kan, kayak orang disiksa gitu. Atau misalkan kayak ada yang paling lucu tuh kayak nyapa dua temen gue tadi nggak ada siapa gitu kan. Itu selalu pas kalau gue mau ke tanda kan, ini tanda, ini toilet, pas gue mau turun atau pas gue mau naik ada aja nanti yang suara-suara gitu. Atau pas gue di dalam toilet pun juga ada. Tapi nggak ganggu. Apa ada sosok yang mungkin kalau bagi orang lain, karena gue punya adik tingkat yang sering gitu juga, dia merasa terganggu. Kayak ada orang yang selalu bilang kayak pergi lu gini. Nah ada jenis kayak gitu. Tapi bagi gue sendiri ya nggak mengganggu sih, kalau cuma suara-suara gitu doang, kayak udah biasa nih buat gue gitu. Karena kan beda-beda orang ya, mungkin bagi gue mengganggu, bagi gue nggak mengganggu, bagi orang lain mengganggu. Tapi sosok yang udah pernah lu lihat, dia menyampaikan sesuatu nggak kalau, atau cuma hanya mentapakan aja? Mentapakan aja. Oh berarti cuma yang pertama itu doang dia menyampaikan sesuatu. Oh gitu. Kalau tentang teman ibu gua itu dia salah satu penduduk itu mau berkenalan, karena kan dua ini kan bisa lihat juga ya, bisa perasa, bukan lihat banget tapi lebih ke perasa gitu kan, merasakan hal-hal yang berbeda gitu kan. Jadi kalau ada orang yang agak berbeda dikit, pasti dia mau berkenalannya seperti itu. Berarti banyak banget ya kejanggalan di kampus ya? Itu banyak banget kejanggalan di kampus. Mungkin kalau misalkan pun gue mau explore kampus tuh udah bisa, mungkin bisa aja gue melihat berbagai cerita di kampus itu gitu. Jadi ya karena kan ibaratnya pembawaan gue tenang dan gue tidak semakin besar, tapi kalau pembawaan kita tidak tenang dan gue semakin besar, itu yang gue rasain dimanapun juga gue rasain. Karena kan gue juga kan ojol ya, sering tuh gue kadang dapat order malam, nyautin kuburan, Casablanca jam 12 malam. Tahu kan Casablanca tuh terowongan lewatin, pernah ada aja yang warnanya merah itu ada. Itu nauzubillah bisa bau di nauzubillah di terowongan Casablanca tuh ya. Pokoknya kan ini kuburan, ini terowongan naik kan, ini kuburan nih. Iya kuburan naik kan, ya terbang. Tapi kan gue karena pembawaan gue tenang, maksudnya nggak kayak, dan juga kan posisinya jalan terang lah, walaupun nggak ada orang ya. Maksudnya ya namanya Jakarta malam hari masih ada 1-2 lewat gitu. Jadi gue kayak ya udah. Tapi kan berbagai mitos kan kalau mau lewatin Casablanca itu kan harus klakson 3 kali. Iya gue klakson. Oh klakson juga. Tapi masih diiniin. Masih. Berarti nggak setapak muka, hanya lewat aja. Lewat aja. Tapi gue pernah sih, gue sering lewatin Casablanca malam-malam. Apalagi waktu dulu sebelum pandemi ya, sering banget kan gue kayak ada acara juga. Waktu apa ya kan gue dulu kerja juga, gue kan kerja di Bekasi ya dulu. Lewatin Casablanca pernah iseng ya, namanya pengen jalan-jalan gitu. Pernah juga gue naik klakson, ya udah. Malah pas gue naik klakson udah ada apa-apa. Dia naik klakson 2 kali. Dia terbang, terus kayak gue ngeliat sosok tinggi. Kalau gue klakson, tapi kalau dia naik klakson ya udah nggak apa-apa. Jadi ya mungkin kembali lagi ke fisik dan pembawaan diri seseorang gitu loh. Kalau gue sih kalau selagi gue pembawaan tenang, ya udah dia nggak akan meninggi kita. Malah kalau kita semakin takut, dia akan meninggi kita gitu.
Oke, Senol. Balik lagi nih ke kampus. Nah, tadi kan ceritanya tuh kan Senol ini kan apa namanya? Berkomunikasi ya Iya. sama penunggu sana, bahwa penunggu sana itu benar-benar mempunyai masalah selama hidupnya, diperkosa ya. Bukan masalah selama hidupnya sama orang tuanya yang selalu menekan dia buat dijodohin. Ya, sorry lah ya kalau misalkan ada mungkin menurut kalian ini cerita dibuat-buatnya, itu terserah kalian ya, karena kan kembali ke masing-masing orang ya. Dia intinya sih dia permasalahan perjodohan, dia kabur dari rumah, tapi dia namanya zaman dulu kan benar-benar sadis ya, kayak wanita itu kan dianggap rendah banget kan dulu tuh. Jadi ya udah, dan diperkosa terus dibunuh ke situ kan, itu tuh zaman dulu hutan. Berarti itu Senol yang dapat dari dia. Berarti selain itu ada lagi nggak? Ini dari kampusnya sendiri. Kalau dari kampusnya sendiri sih nggak ada ya, paling itu doang sih, kayak dia minta tolong. Ya gue tahu itu kayak sisa kubur gitu kan. Dia minta tolong, bukan sisa kubur juga ya, maksudnya penyiksaan, tapi gue nggak tahu lebih jelasnya kayak gimana. Pokoknya seperti orang suara disiksa, atau misalkan kayak tadi ada yang manggil gua, hai itu mungkin mau berkenalan sama gua gitu kan, tapi gua nggak bisa lihat, cuma dengar suara doang. Atau misalkan kayak ada suara kesakitan, yang mungkin kalau kesakitan yang merintih lah, intinya itu tuh pasti penyiksaan gitu. Atau nggak tahu penyiksaannya benar atau enggak, misalnya kan karena mungkin makhluk seperti itu kan suka godanya macam-macam. Iya betul. Makanya kembali ke diri kita, kalau kita semakin histeris, kita bakal terus ganggu sama orang yang sama. Tapi karena udah pembawaannya tenang, ya udah, kayak besoknya nanti beda lagi. Lo tahu walaupun suara makhluk halus itu sebenarnya hampir sama, tapi pasti ada perbedaan sedikit gitu loh. Oke, Lo tahu itu berbeda lagi. Iya. Dan itu banyak di kampus. Sumpah merinding juga ceritanya yang di kampus ya. Iya. Sebenarnya setiap kampus tuh ada historinya masing-masing, tuh ada. Bisa kasih motivasi nggak kepada teman-teman tatapan merinding, gimana misalkan orang ini melihat sosok, misalkan kayak Senol melihat sosok, terus pandangan kita yang mendengar ceritanya tuh seperti apa? Betul. Kalau menurut gue sih ya, kembali ke diri kita ya, kita walaupun udah hanya di dunia astral, maksudnya makhluk dunia lain ya, kita kayak segala sesuatu kalau kita pembawaannya nggak tenang, pasti hasilnya nggak akan bagus kan, bawaannya akan panik gitu. Tapi kalau kita pembawaannya tenang, kayak menghadapi sesuatu itu dengan tenang gitu, walaupun kita takut, tapi kalau itu tenang, ya gue pun pribadi juga tangan-tangan kalau di rumah, kayak setelah ada suara-suara apa, gue refleks kan. Tapi kalau udah pembawaannya tenang, ya udah, kayak dan nonton cuma akan sekilas doang. Gitu. Pokoknya tuh harus tenang, sebisa mungkin tenang, gitu ya. Walaupun semua orang punya karakternya masing-masing ya, maksudnya kan nggak mungkin lah ya bisa dengan mudah bakal tenang gitu, enggak, tapi sebisa mungkin berusaha buat tetap tenang gitu. Jangan mudah panik, gitu aja sih. Oke, baik. Ini benar-benar cerita yang benar-benar horor ya, selama Senol ini alamin. Iya. Gua makasih banget Senol udah nyempetin waktunya untuk membagi pengalaman juga kepada teman-teman. Iya. Gitu ya. Oh iya, satu lagi, Senol ini punya usaha ya? Iya, jadinya usaha bareng temen sih. Ya, jadi Senol ini punya usaha di bidang makanan, yaitu cemilan-cemilan. Ya, langsung aja kita tanya kepada Senol, dia berjualan apa dan bagaimana cara pemesanannya. Oke, buat teman-teman semua nih, jadi kan gue punya usaha food ya, sejenis kerupuk kulit, kerupuk kaca, dan kerupuk seblak gitu loh. Mungkin kalau bagi teman-teman semua yang pengen tahu nih atau kepo dengan produknya seperti apa, bisa langsung aja pantengin story di IG gue. Oke, nanti link IG-nya itu ada di deskripsi ya. Jangan lupa pantengin terus story-nya. Ya, sehabis nonton video ini langsung bertuju ke deskripsi. Nanti linknya akan kita taruh deskripsi. Langsung dibeli, pokoknya rasanya enak, terjangkau lah harganya buat mahasiswa. Iya. Baik. Terima kasih banyak Senol ya udah datang di sini. Iya, oke, makasih. Nanti buat teman-teman kalian jangan lupa mampir ya. Dibeli langsung. Oke. Jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe dan di-share juga buat kalian. Jangan sampai kalian ketinggalan video-video horor selanjutnya. Gua Raditya Setiawan undur diri. Salam berita.
wa innaka wa bughaib wa isluka badnar wa rahim. Hadir.